teman-teman, kita mengkoeksis ya. Berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita mau koeksis. Berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya. Amin. Bye bye. Shalom teman-teman semua. Halo, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian terus sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Dan aku harap kalian juga terus bersuka cita selama kita di rumah ini. Oke, sekarang kita sama-sama mau memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama semangat ya teman-teman. Yuk kita bangkit berdiri dan berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita sama-sama mau bersuka cita yuk. Jangan lupa ikutin gaya aku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Bisa ya teman-teman? Yuk kita sama-sama lebih semangat lagi ya. Kita nyanyiin dari awal. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan ya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kita semua percaya kalau sukacita surga akan terus memenuhi hati setiap kita ya teman-teman. Yeay, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Hebat teman-teman koeksis, semuanya tadi udah bersuka cita, udah memuji Tuhan dengan penuh semangat dan dengan segenap hati. Percaya Tuhan Yesus juga pasti senang karena kita semua masih mau ibadah. Oke teman-teman, kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Jadi boleh duduk lagi, boleh kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Jadi yuk pejamkan mata kita, tundukkan kepala. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Sama-sama kita ucapkan syukur kita, jangan ada yang berdiam diri lagi. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Yuk belajar menyembah Tuhan Yesus. Bilang haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Teman-teman, lebih lagi kita mau sama-sama ulangin lagu ini ya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Angkat tanganmu. Besar anugerah-Mu berlimpah bagiku, berlimpah bagiku. Angkat tangan yuk. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yesus Tuhan Yesus, berlimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur. Yes Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, karena sampai hari ini Tuhan Yesus kami masih boleh hidup Tuhan, kami masih boleh mengenal Engkau, kami masih boleh beribadah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami masih punya keluarga, kami masih punya tempat tinggal, kami masih punya kesempatan untuk beribadah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami mengenal Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang selalu menuntun kami percaya, kami tidak takut akan apapun, karena kami percaya Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kami dan memberikan kami kekuatan serta sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, berikan kami hati yang mau dibentuk dan telinga yang mau dengar-dengaran Tuhan Yesus. Kami, Roh Kudus tolong berikan kami kefokusan, biar kami boleh menyimak firman-Mu dengan penuh fokus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sampaikan Tuhan apa yang jadi pesan setiap Engkau Bapa. Berikan kami setiap hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yeay. Hebat teman-teman gue sih, semuanya udah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan baik ya. Oke, sekarang kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jadi yuk langsung aja. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Aku senang banget bisa ketemu teman-teman lagi di ibadah Goeksis hari ini. Kalau tadi kita udah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, sekarang waktunya untuk kita dengerin firman Tuhan. Nah, cerita hari ini adalah lanjutan dari firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Waktu itu sama Kak Agnes kita dengar cerita tentang 10 tulah. Ada yang masih ingat apa aja? Kita ingat sama-sama ya. 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir. Ada air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, barak, hujan es, belalang, gelap gulita, dan anak sulung yang mati. Nah, karena tulah-tulah yang terjadi ini, Raja Firaun membiarkan bangsa Israel untuk pergi dari Mesir. Tapi apa bangsa Israel bisa bebas begitu aja? Yuk kita coba lihat lanjutannya. Kita siap-siap dengan duduk yang manis. Siapin matanya untuk melihat. Siapin telinganya untuk mendengar. Yuk kita simak sama-sama. Di saat Raja Firaun mendengar bahwa bangsa Israel sudah meninggalkan Mesir, ia pun berubah pikiran. Raja Firaun berpikir, lihat apa yang sudah kita perbuat. Kenapa kita membiarkan orang Israel pergi dari kekuasaan kita? Raja Firaun pun mempersiapkan kereta-kereta kudanya dan pasukan-pasukannya.
Ia mempersiapkan 600 pasukan terbaiknya untuk mengejar bangsa Israel. Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Nah, ini dia bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir. Mereka sedang dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Tapi, para pasukan Raja Firaun terus mengejar dan semakin menyusul mereka di saat mereka sedang berkemah di Laut Merah. Di saat para bangsa Israel melihat Raja Firaun datang dengan pasukannya, mereka langsung ketakutan sekali. Wah, bagaimana ini? Raja Firaun dan pasukannya semua mengejar kita. Mereka sudah dekat sekali. Mereka langsung berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Ada yang berdoa, Tuhan, tolong selamatkan kami dari kejaran bangsa Mesir. Tapi mereka juga protes ke Musa. Apa karena tidak ada tempat di Mesir sampai kami dibawa ke padang gurun ini? Kami kan udah bilang ke kamu saat di Mesir, jangan ganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Lebih baik kami bekerja untuk orang Mesir daripada menderita di padang gurun ini. Ada orang-orang yang malah bersungut-sungut pada Musa. Padahal Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menggenapi rencana Tuhan, bahwa hidup di tanah perjanjian akan jauh lebih baik daripada hidup di bawah kekuasaan bangsa Mesir. Tapi Musa menjawab, janganlah takut, jadilah berani, karena kamu akan melihat Tuhan menyelamatkan kamu hari ini. Orang-orang Mesir ini tidak akan pernah mengganggu kamu lagi. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Tuhan pun berfirman kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya, mengulurkan tangannya ke atas laut, dan untuk membelah airnya, supaya orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut itu. Tetapi Tuhan akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan orang Mesir dapat mengetahui kemuliaan Tuhan atas mereka. Lalu bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel menjadi di belakang mereka. Dan tiang awan yang pertama ada di depan mereka menjadi berdiri di belakang di antara para orang Israel dan orang Mesir. Tiang awan ini memberikan terang untuk orang Israel, tapi memberikan gelap untuk orang Mesir. Jadi mereka tidak bisa terlalu dekat ke bangsa Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan mengirimkan angin yang kencang sehingga laut itu terbelah menjadi tanah yang kering. Setelah laut itu sudah terbelah, para orang-orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sementara di kiri dan kanan mereka ada air sebagai tembok bagi mereka. Orang-orang Mesir dengan segala kuda dan keretanya tetap mengejar dan menyusul mereka sampai ke tengah-tengah laut. Tapi sebelum waktu pagi, Tuhan mengacaukan tentara-tentara Mesir itu. Ia membuat roda kereta mereka berjalan miring dan berat untuk maju. Para orang Mesir pun panik, kata mereka, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Lalu berfirmanlah Tuhan bahwa Musa harus mengulurkan tangannya ke atas laut, supaya lautnya bisa kembali tertutup dan menenggelamkan orang-orang Mesir. Musa pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia mengulurkan tangannya ke atas laut, maka berbaliklah air laut ke tempat semula dan menghanyutkan orang-orang Mesir. Mereka berusaha untuk lari, tapi sudah tenggelam terlebih dahulu. Tidak satu pun dari mereka yang selamat. Di hari itu, para orang Israel melihat bahwa bangsa Mesir yang awalnya mengejar-ngejar mereka, kini semuanya sudah hanyut di tengah laut. Mereka tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Mereka pun memuji Tuhan atas betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir untuk menolong bangsa Israel. Semuanya berterima kasih. Terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan kami semua dari bangsa Mesir. Mereka pun menjadi percaya kepada Tuhan dan Musa hambanya itu. Nah, itu dia teman-teman kisah dari bangsa Israel yang berusaha lepas dari bangsa Mesir. Walaupun di awal kesannya mustahil ya buat bangsa Israel lepas, karena mereka udah dikejar-kejar oleh bangsa Mesir. Bangsa Israel jalan kaki, sementara bangsa Mesir pakai kereta kuda. Jadi seharusnya bangsa Mesir bisa cepat nyusul dan menangkap mereka. Tapi kenapa ya bangsa Mesir gak bisa kejar bangsa Israel?
Ternyata itu semua karena perlindungan Tuhan buat bangsa Israel. Tuhan bisa buat hal-hal yang seharusnya gak mungkin, jadi mungkin untuk menyertai bangsa Israel. Tuhan memberikan gelap untuk bangsa Mesir. Lalu Tuhan juga membuat laut terbelah menjadi 2 melalui Musa, supaya bangsa Israel bisa menyeberang. Dan Tuhan juga mengacaukan roda dari kereta-kereta orang Mesir, sehingga mereka tidak bisa bergerak dan akhirnya tenggelam di tengah-tengah laut. Nah, luar biasa ya perbuatan Tuhan kita. Teman-teman juga masih ingat nggak nih apa yang Musa katakan saat bangsa Israel masih dikejar-kejar oleh bangsa Mesir? Dan dia masih bersungut-sungut pada Musa. Salah satu hal yang Musa katakan itu ada di Keluaran 14 ayat 14 yang bunyinya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, kita terus ingat ya ayat ini, apapun yang kita lagi hadepin, Tuhan yang akan bantu berperang untuk kita. Tuhan akan berperang atas kesedihan kita, ketakutan kita, penyakit kita, apapun itu. Nah, sekarang kita akan baca lagi ya ayatnya, tapi kata kamunya akan kita ganti dengan nama kita masing-masing. Oke, siap? 1, 2, 3. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk Sharon, dan Sharon akan diam saja. Kita terus percaya ya, bahwa Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita, menyertai kita, dan berperang untuk kita. Yuk, sekarang kita berdoa sama-sama untuk menutup firman dan ibadah hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami bisa diberikan kesempatan untuk kembali beribadah lagi ya Tuhan, untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan bisa mendengarkan firman-Mu lagi. Lewat firman hari ini, kami juga belajar ya Tuhan, tentang pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu ya Tuhan atas bangsa Israel. Kami percaya Tuhan yang sama dengan penyertaan yang sama juga ada bersama-sama dengan kami sampai hari ini ya Tuhan. Kau yang ingatkan kami di setiap harinya, bahwa kami memiliki Engkau ya Tuhan yang akan selalu menyertai kami, menolong kami. Biar Engkau yang berperang untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi ibadah kami juga akan berakhir, tapi kami percaya Engkau akan persatukan kami lagi di ibadah Go Eksis minggu depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk teman-teman yang udah sama-sama berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Oke deh, kita ketemu lagi di ibadah online Go Eksis minggu depan ya. Bye-bye, God bless you.